Dengan 2 game sebelumnya mereka menang by moment banget, karena emang team fight tadi udah kuat banget sebenarnya di Kagendra. Cuman ya reset, kita akan masuk ke game yang ketiga, drafting phase akan dijalankan, dan sejauh ini belum ada hero yang benar-benar terkena global ban. Keduanya ya? Belum. Langsung dipatahin, langsung di cut semuanya. Lancelot yang tadi digunakan di ban. Cici yang tadi digunakan juga di ban. Hilda juga, yang Hilda udah di ban dari awal ya Kagendra nih. Ruby juga di ban. Baxia kayak dilepas aja, Sun juga kayak masih dilepas sampai sekarang. Fanny mungkin. Tapi ini pertama kali berarti ya untuk Kagendra nge-ban ke Lancelot, karena sebelumnya belum ada di ban sama sekali. Dan mungkin untuk menghindari yang serem-serem mainan assassin yang bisa dibawakan oleh Dolin. Tapi walaupun begitu, oh Yesusin udah dipakai di game pertama tadi ya? Iya. Gitron. Gatot ya? Gatot. Ya Gatot ban nih. Oke. Makin variabel lagi, makin variatif lagi apa yang dilakukan oleh keduanya dari fase benteknya. Oke, Gatot Kaca ya. Ini apakah BTR akan langsung nutup kembali ke arah Grok? Nah ini kalau emang mau target ke arah romer-romernya nih, Grok sangat potensi banget buat ditutup sekarang. Tapi nggak ternyata kaleanya ya justru yang udah mulai dihilangkan. Ada yang terbuka, Fanny yang memang disuguhkan. Apakah Nanjet akan show dengan Fanny-nya? Dari 2 game sebelumnya yang terbuka banyak banget. Fanny, Uranus terbuka, Arlot pun terbuka, dan pada akhirnya Fanny langsung keluar di tangan dari Kagendra. Pick yang cukup aman untuk di early phase-nya, tapi untuk respon dan juga jawabannya ini sebenarnya masih banyak banget. Ya masih ada, udah gak ada Moskov sebenarnya ya. Tapi Egatizi juga kan hero-hero pick off, dia punya power. Kayak Chow. Jauh kemarin pakai kalian tadi Headgang. udah. Tapi kayaknya buat nangkap-nangkap enak sih buat Chow ya. Jauhnya Dia apa? Jauhat ya? Jauhat. Tapi Baxia terlebih dahulu. Wah, Bigetron B-nya Baxia soalnya. Betul. Dari season ke season. Sama Barat. Barat, benar. Satu pick lagi yang diambil adalah Selena sepertinya. Yang bisa menjadi kombinasi. Iya, ini karena udah 2 kali kan tadi game 1 game kedua Selena selalu masuk ke top Ben. priority band di 3 awal. Dan Iya. sekarang dilepas dan bahkan kombonya sama Baxia. Cuman ini juga kalau salah sempat ke bawah juga kemarin dengan adanya Baxia Selena, itu mainnya bener-bener di timing banget. Sama ini loh kayak, aku jujur ya ngeliat gameplaynya Riza dengan Selenanya tuh aku keinget Rosa. Karena yang dia pakai angle-angle-nya tuh bukan dari depan gitu loh, tiba-tiba ada di samping. Angle dinding ya? yang Iya, pertama dan diberikan. berapa kali chain abyssal arrow-nya tuh connect terus. Ya. Iya, itu Wah, yang Rosa benar-benar ya. ngeganggu banget sih, dan at the very least ini bisa nutupin beberapa rembutan yang mungkin bisa jadi titik trappingnya Fanny lah. Tapi diambil nih langsung Kagura. Safe option sepertinya. Untuk damage oke masih ada mid to late game-nya dengan bantuan lagi adanya immunity. Dan sama juga dengan adanya Grok membuat Selena pun lumayan tertantang waktu Ya. di game kali ini. 2 pick ini cukup oke lah. Ya. Untuk menghindari dari Abyssal Arrow, dari Baxia Shield United. 2 pick ini cukup oke. Tapi apakah nasib Fanny-nya bakal baik? Yep. Itu Tapi dia. secara konsep ya harusnya ini Fanny akan enak banget buat makan ke arah Selena. Tapi ada Arlot. Responnya ini masalahnya. Kita udah ngelihat kemarin Lynch pakai Ixon, ngelawan Ixon, Hah? ngelawan Ixon maksudnya. Pas Lynch pakai Arlot ngelawan Ixon, itu bener-bener bagus banget, dan bahkan lawannya tuh kayak Akai gitu loh. Sama masih bisa dilawan dengan gak ada jepitan yang connect juga. Iya. Masuk ke fase band berikutnya ya. Ya, dari 2 yang akan langsung ditutup juga ya. Seperti apa lagi nih strategi yang akan dibawakan karena langsung targetnya menuju ke arah EXP yaitu Poveus-nya dulu. Oh, profesi. Dari tadi ternyata nggak muncul-muncul ya. Ya kan Oke. Arlot ya. Iya. Salah satu power juga untuk biar Poveusnya makin kuat lagi gitu pas lawan Arlot. Nah, dari game 1, game 2, game 3 tuh belum pernah muncul Iya. Pove ini loh. Iya, karena Pove di ban aja kan. Bahkan dari kemarin gak sih Wol? Jarang ya. Iya. Karena kan prioritasnya lebih ke Lapu, Glue, Lapu, Blue, Uranus, Cici. Esmeralda, itu masih lebih populer ya dibanding Poveus. Oke. Karena emang tricky sih menurut aku Poveus ini one way ticket. Kadang Iya. ini kalau udah ke trigger dari Infernal Pursuit-nya jarang bisa survive kalau emang nggak dapetin kemenangan di team fight-nya. Ya, Iya, 14 tuh sampai depan-depan juga kan. Iya susah pulang aja sih sebenarnya. Cuman ya untuk jungle yang masih kebuka bagi Bigetron Academy sebenarnya masih banyak yang masih bisa diambil. Lancelot Hayabusa Sensor itu masih bisa membuka chance Joy Wih, untuk bentar. keluar sebenarnya. Ini Uranus juga masih open ya Untuk Kagendra ya. buat Kagendra. Uranus Dua-duanya Esmeralda. nggak sih? Iya, dua-duanya sih. Ini masih belum dipakai juga untuk Uranus dan juga Esmeralda dan bahkan Alice pun masih masuk loh ke dalam opsi ke EXP lane. Bener juga, masih ada Alice. Mm-mm. Dan Terizanya di ban ya sama teman-teman dari Bigetron. Oke. Nih, Hayabusa di ban. Bentar, Teriza di band mau coba untuk kombinasiin ke melee power banget kah? Karena kalaupun emang dengan Baxia yang sudah di-pick, Arlot yang juga sudah keluar, sebenarnya Baxia masih bisa dipindahkan gitu loh
ke lane yang lain mungkin jadinya Arlot roam terus Baxia-nya di XP. Keluar lagi Freddy jadi tebel banget kan. Oke. Tapi possible juga sebenarnya kalau pengen main melee seperti itu. Atau kalau enggak Bigitron ngambil yang Magic Godly. Tapi gini loh, dengan bandnya mungkin kalau ngeliat dari Akai ini kan kemungkinan di jungle ya, Akai, Haya. Berarti Kak Gendra memang masih mempercayai bahwa mungkin dari Baxianya ini bakal ada di tangan dari Ega Tizi. Iya. Iya, banyak banget karena soalnya. kayak kita ngeliat chance-nya untuk membawakan ke arah fighter-fighter atau utility jungler ini kan masih belum memiliki win rate yang bagus ya untuk Ya. Bigitron. Tipikal Bigetron sih kalau ngomongin Baxia ya. Itu dia tadi udah bilang kayak ini tuh Baxia Nah. bagi Bigetron hero turun menurun. Tapi gini, lagi-lagi dengan adanya satu hero yang bisa split push. Ya Moskov lagi, Cloud lagi ya. Iya. Itu juga menjadi salah satu jawaban mungkin kenapa Terizla di ban, karena kita tahu sendiri bahwa dari penaltinya, powernya itu bakalan bisa meng-cancel adanya Blazing Duet juga. Dan menurutku Blazing Duet bakalan sangat penting untuk di game kali ini karena sisa 3 playernya dari Bigitron Academy adalah momen maker loh. 1-1. Yep, Oke, One berarti udah kena global ban ya. dua-duanya ya. Iya. Kagura juga. Kagura juga, Grok Sama. juga. Lapu-lapu juga. Oke. Lapu-lapu untuk lini belakang. Ya, yang terakhir mau di pick ke arah mana untuk Bigitron Academy karena sejauh ini asumsinya Baxia adalah jungle. Berarti mereka masih butuh roamer. Roamer sisi kah yang akan mereka bawakan atau mungkin roamernya yang benar-benar roamer komit untuk maju. Nomor. Glorious Pathway sih ini enak ya menurutku untuk ngejar kayak Kagura, Lapu-Lapu dan juga One-One gitu. Atau cari stopper kalau mereka mau benar-benar fokus ke arah Fanny, Stopper. cari Kufra. Kufra, Kufra. Cow Atau boleh kalau berarti. mau jungle lagi bisa kayak jungle damage. iya tapi Franco? Oh Khalid. enggak, ternyata Khalid. Suaranya suara Franco. Soalnya Franco udah dipakai tadi. Bener, gak mungkin keluar ya. Khalid. Dengan adanya Khalid berarti menandakan bahwa Dolin akan memaksimalkan kembali bagaimana utility jungler nih ya dengan Baxia. Ih. Tapi ini udah bener-bener menggila sih menurutku dengan Bigitron Academy ngambil Baxia, Khalid, dan juga Serena dari awal. Mapping kayaknya bakalan gak enak nih untuk Kak Gendra di 2 menit, 3 menit pertamanya. Tapi gini, buat setidaknya menjawab split push power dari Fanny ada Cloud juga. Dan nantinya One-One ini bakal ada sandbag untuk bisa memecahkan weakness point-nya nanti. Terutama Baxia. Ya, Walaupun lagi. Khalid, ini punya quick stand guard lah ya untuk bisa membuat nantinya tahan ya. crossbow of tank itu sedikit ketahan. Ya. Cuman aku ngelihat dengan adanya Baxia Khalid seperti ini, hati-hati kayaknya nih Lynch bakalan coba untuk jadi sosok damager juga. Walaupun dengan ya satu Fury Hammer lah. Tapi pergerakannya Lynch waktu kemarin main sih kelihatannya emang jadi damager banget ya. Oke, tapi balik lagi persyaratan dari Bigitron Academy adalah mereka harus bisa menangin early-nya dengan membawakan combo Selena. Tapi apakah Fanny akan bisa mengganggu hal tersebut? Ya, sama-sama butuh kekuatan di early game-nya. Dari Kak Gendra dan juga Bigetron Academy. Jadi, kita akan melihat bagaimana di game yang ketiga. Akankah Kak Gendra bisa membalikkan keadaan dengan Fanny-nya? Atau malah Bigetron Academy yang menuju ke match point. Jadi, untuk MDL Arena, mana semangatnya? Banyak ya, makin penuh nih bahkan sampai ada yang berdiri-berdiri juga di luar, nggak di belakang. Enggak. Tapi buat sekarang kembali lagi bagaimana Bigitron Academy ngasih pressure dengan membawakan ke arah Baxia dan juga Selena itu, Ji. Ya, dengan pressure seperti ini makanya udah mulai ada tim fight dari awal. Ya, skill cable. Menuju ke arah Ega Tizi. Benar-benar di pressure habis-habisan, tapi Nanjet gak mau terlalu gegabah. Yap, dan enaknya kalian lihat gak perlu recall ya untuk bisa growth lagi dari segi HP-nya. Retri lagi. Ini pun juga udah bener-bener kayak tuh dicekin banget rumputan demi rumputannya. Selena jadi trappingnya juga makin enak lagi. Apalagi dari Egazi pun emblemnya juga ada trail dari awal ya. Jadi early damage-nya juga masih kerasa dan lihat satu kali Desert Tornado ada 1,5 bar HP-nya Frenzy hilang. Oke. Tapi yang jadi permasalahan juga nih Daniel bakal lebih enak buat bisa menghindari efek sisi dari Bigitron Academy. Dengan membawakan Flea nantinya. Dan wow, Connect dari episode Arrow. Tapi ternyata Daniel juga masih di topang. Ada Frenzy. tapi ini lapu-lapu sangat gizau sekali ya dengan 5 kemenangan yang dia bawakan juga. Nantinya kita akan melihat bagaimana momentum yang bisa di-create dari Gizao X Frenzy. Wah, Riza Clyde. Buset. Ini 5, nah ini 5 dan 6. Tapi Exor yang bakal coba untuk dihantam begitu saja. One last hit. Kebakar! Tapi terbakar. Satu Bukan. buah Flame Retribution. Flame Retribution. Ya itu cukup banget karena bener-bener based on HP banget dan otomatis cukup damage-nya untuk menumbangkan ke Exor dan ini adalah bekal yang bagus banget untuk turtle pertama dilakukan oleh Flicker. Riza. Oh my god. Agresivitas yang berbahaya dari Bigetron Academy. Tapi lihat, dari Dolin masih coba untuk maju ke depan. Menjar lagi karena Gizao. Lele yang benar-benar membahayakan. Episode Row. Tapi Riza dibalaskan dengan ada Yidia Overturn. Final Slash mengejar karena Daniel juga. Tapi kali ini Daniel masih survive. Respect besar
terhadap Lele Riza. Bukan sekedar win rate, 5 kali pembawaan Selena dan ini juga sebuah targeting dan juga prediksi. Gila. Kemana pergerakannya itu Fanny loh yang secara logika ini susah. Dan fun fact, Riza berhasil meraih top 1 player mid lane penguasaan map Flying Cloud dengan raihan 2842 damage per menit dan juga 43 assist. Banyak connect lagi hero-nya. Pagi-pagi makan lele. Cakep. Kena lagi Le. Tapi dibalaskan dengan ini overturn. Riza. No. Overconfidence dari Riza. Ya, dan akhirnya Daniel juga punya kalkulasi damage yang on point ya, ngebuat akhirnya dari Riza pun tershutdown. Ya walaupun demikian ini emang kelihatan sih Riza dengan magnet abyssal arrow-nya ya. Benar-benar on point banget dan aku suka dengan Big Hero Academy setup yang mereka bawakan, draft yang mereka bawakan adalah early pressure. Dan sejauh ini mereka benar-benar ngasih pressure ke Kagendra walaupun ya harus mengurangi tuh yang pergerakan agak sedikit overcommit tadi. Ya, nggak mau terlalu gabah dengan Tectonic Charge, tapi hadir sekarang Tectonic Charge-nya Ega Tizi. Masih bisa bertahan, tapi Nugget damage-nya sudah sangat cukup dengan Cutthroat barusan. Yap, itu dia ditungguin quick start guard-nya sampai beres. Dan langsung dieksekusi dengan begitu baik. Dan akhirnya ini ngebuat dari Nanjet pun mendapatkan poin kill perdananya. Oh, arrow lagi. Connect lagi. Tapi nggak mau terlalu gegabah kayaknya Riza. Iya ya, tapi memang udah ngasih teror-teror tersendiri juga Riza. Kalkulasi Garot dengan begitu baik dan lagi. Sakit. Weh. Di flicker ke depan ini overturn. Dibalaskan sekarang dengan arrow-nya. Dibayar lunas. Gila oleh Riza. ini adu kelas mid laner sih. Ya, Gengsi kedua belah mid laner yang sama-sama mau melakukan outplay. Ya, Iya. ingin masuk ke highlight Instagram MDL Indonesia. Oh, Tapi ada satu trap dan hilang. Hilang lagi flicker ke depan pada slash. Nugget masih bisa menyelamatkan diri. Frenzy juga sama. Tapi Turtle didapatkan oleh Big Hero Academy, didapatkan sekali di bagian top lane. Lihat satu momentum Exor tertangkap dengan Baxter Shield United. Ini keduanya harus fokus. Mereka harus bisa meredam bagaimana ego mereka untuk tidak melakukan adanya unnecessary move. Ya. Tapi to be fair loh, semua tim fight yang tadi tiba-tiba ada final flight dan Tectonic Charge. Ega sih? Steel Cable sudah cukup untuk menumpaskan sang roamer. Oke, tapi wah ini Big Hero gimana ya? Adaptasinya dia dalam melakukan team fight itu benar-benar bagus banget. Karena menurutku, apa yang terjadi tadi sampai di titik 40 buff, itu semua karena adanya Kagura yang menghilang loh dari Daniel. Overcommit sekali, kehilangan Turtle, dan juga kena 2 pick off tadi kan. Ada 2 yang langsung menghilang dengan posisinya juga Dolin sudah memiliki 5 total assist yang ngebuat untuk itemnya pun masih bisa keep up dan bahkan melebihi dari Fanny yang notabene adalah assassin jungle. Item pertama Antiquiras. Dan Lins juga ya, kali ini bakal coba untuk diincar Steel Cable-nya, Cutthroat-nya, semuanya masuk. Tapi Arrow kali ini masih bisa dihindari. Waduh, ini ngeri ya. Makin tinggi pastinya dari segi intensitas apa yang dibawakan oleh keduanya juga. Karena kita tahu bagaimana potensi Fanny untuk bisa dapetin point kill di early game ini kan cukup tinggi. Makanya ngejar terus-menerus, tapi jangan lupakan teror dari Abyssal Arrow Riza. Iya. Sangat-sangat mengerikan. Riza airnya rosak. Waduh. Dan bener-bener aja lelenya. Waduh, sama dengan trap. Sakit banget. Karena dia punya cooldown yang cepat kan, dia punya enchant talisman. Iya, ditambah sama Little League Nation gak sih? Ngelihat dari emblemnya yang ngebuat akhirnya satu kali combo, itu misalkan tinggal 1,5 bar HP-nya Gizao loh. Oke, ngeri ya sih. Tapi bagaimana kali ini juga Nanjet akan mencari lagi potensi dapetin poin kill sebanyak-banyaknya. Sementara di era top 5 yang memang juga harus berhadapan dengan ada 2 pemain dari Kagendra, agak sedikit harus mengalah. Ya, dan satu-satunya hal mungkin di arah atas, tapi Daniel benar-benar dikasih pressure terus-menerus. Melihat tadi ada berita bahwa Frenzy di atas, it's time untuk Big Hero Academy pressure ke arah tengah. Ini kalau game ketiga ini banyak kagetnya ya. Iya. Ada gerakan-gerakan yang wow banget yang tadi kita lihat. Dan sekarang Turtle sudah mulai muncul kembali untuk bisa ditarik ulur. Kembali dengan satu buah Abyssal Arrow yang akan meneror pemain-pemain dari Kagendra. Wah, Clive udah diajak main sama dengan Exor juga sama. Berarti kuantitasnya sama-sama 5, tapi Dolin bakal coba untuk ngejar orang. Conscious United-nya coba untuk menggelinding ke arah depan. Oke. Bahkan coba untuk ambil tarap dulu, tapi setup dari kedua belah tim. Ini menurutku masih ada sedikit keuntungan di Kagendra ya, dengan posisi Tectonic Charge yang juga masih oke untuk Frenzy, dan ini benar-benar tinggal nunggu momen dari kedua belah tim. Antara dari Selenanya, Riza, atau kalau enggak dari Groknya Frenzy. Dan sekarang sebenarnya Najat udah punya purple buff sih. Dia bakal coba untuk lebih agresif harusnya. Pick up 1. Tapi Frenzy udah mulai kecicil habis-habisan di tangan Clive. Masih tangan dari Blazing Duet ya. Sementara dari Turtle bakal coba untuk di-setup oleh teman-teman dari Big Hero Academy dan didapatkan oleh Dolin. Yap, dan mungkin bayarannya adalah dari Exor yang bisa dapetin outer top turret ya. Itu besting yang bisa didapetin juga. Karena dari Nanjet yang gak mau paksa untuk adanya peraduan tapi ditabrak lah. Dolin main agresif tapi final slash bersama dengan Blazing Duet. Daniel bakal coba dikejar, masih ada Flea. Masih bisa immune dia. Tapi di area tengahnya Exor
Tertangkap basah Gizao coba untuk memecah belah tim fight, tapi ternyata Egati Silai termakan. Riza terlalu dalam, tapi dia dapat karena Daniel. Flicker dari Gizao. Lenyap Rizanya. Oke, 3 tukar 2 dan ini harus diredam. Jangan sampai terlalu berani lagi untuk dive karena masih ada outer middle turret yang berdiri loh. Ya, karena semuanya diawali dengan adanya Dolin yang dive coba ke arah purple buff, tapi ternyata tersangkut dan akhirnya nggak bisa nge-backup. Dan tim fight pun terpisah ke dua tempat yang berbeda. Di depan inner turret dan juga di depan outer turret. Ngebuat akhirnya Big Hero Academy nggak bisa memfokuskan resources mereka untuk menentukan siapa yang harus tumbangkan duluan. Exornya dapat emang, cuman ditukar dengan 3 player menurutku agak kurang worth it. Oke. Fungsinya. Tapi ini juga sebenarnya masih lumayan susah sih untuk bisa nangkep ke arah Clive-nya. Dia aman banget dengan Purify, dia juga masih mencari bagaimana space farming untuk dirinya. Tapi ini kerasa banget bagaimana mereka harus bisa kembali mengontrol adrenalin. Seperti apa kata Kenzie tadi yang pas kita denger ya. Iya, rushnya ya. Oh, tapi Clyde Blazing 2 defensif. Dan lihat bagaimana Nanjet. Cukup sekarat, tapi Clyde balik lagi. Clyde comeback dan hilang. Egati juga sama karena crossbow of tank. Sudah mengudara. Exor double kill. Double kill, karena memang ya akhirnya bisa dimakan satu persatu. Walaupun Lynch masih mencari celah di top, tapi Daniel kembali harus kehilangan banyak HP setelah tertabrak oleh Dolin dan juga Riza. Tapi lihat, dari Big Hero Academy kembali coba untuk bisa mendistract dengan adanya wave minion yang didorong Joji. Sakit banget. Daniel hampir aja tumbang. Oke, tapi balik lagi Exor dari tadi udah dapetin banyak banget turret ya. Top lane pun dapat, bottom lane pun dia tadi sudah terbang juga gitu loh. Dan aku melihat adanya Kagendra yang melihat celah bahwa Big Hero Academy ini untuk nge-follow up. Kalau tiba-tiba ada gankingan itu susah. Karena kebanyakan hero mereka adalah hero yang jalan kaki. Oke. Baxia, Arlott, dan juga Khalid gitu loh. Otomatis dengan adanya Fanny, adanya Wanwan, mereka tahu bahwa sekalinya ada celah, komit satu situ aja, satu sisi aja, mereka bisa dapetin keuntungan yang berlipat ganda. Alright. Tapi untuk sekarang kalau kita lihat Gold ini tarik-tarikan banget ya. Iya. Bahkan hanya cuma di angka 200 aja. Ini menandakan ya satu sama lain bisa melakukan adanya punishment demi punishment dan juga momentum yang bisa mereka dapetin. Ya. Tapi sekarang Dolin bakal coba untuk menabrak. Wah, ini dia nih. Fokus karena Danielnya. Coba untuk diincar, tapi tiba-tiba Nanjet hadir dengan skill cable. Masih aman sebenarnya team fight-nya. Nanjet cukup agresif. Tapi so far, mereka benar-benar mau fokus clear ke arah tengah dulu. Wah ini tadi lewat aja steel cable, Dolin udah kecicil banyak ya. Iya, ini benar-benar adu pok sih antara Wanwan dan juga Cloud gitu loh. Sama-sama mencoba untuk menghancurkan HP ekonominya dari masing-masing tim. Tapi ngelihat dengan Kagendra yang lebih berani dengan hadirnya Frenzy dan juga Gizao, ngebuat Big Hero tuh secara nggak langsung pressure-nya tuh kena walaupun adanya skill yang masih belum keluar. Tapi presence-nya Glock aja udah lumayan berbahaya menurutku. Ada Petri juga datang ya sebagai biaya Kagendra, tapi Raging Sandstrom mengejar ke arah belakang, Tectonic Charge defensif. Membuat banyak sekali source skill, udah banyak yang keluar. Nah ini info Tectonic Charge yang gak ada bakal menjadi penting sih buat Bigetron Academy bisa lebih pede lagi nantinya untuk bisa menabrak. Tapi again, sekarang Bigetron yang udah mulai ke distract dengan adanya wave yang didorong di top lane. Ya, dan wave dari manajemennya Kagendra itu benar-benar bagus banget. Even adanya Cloud, nggak kebendung. Dan pada akhirnya mereka hampir kehilangan satu inner turret lagi di arah bottom lane. Dan untuk di arah top lane, mereka juga udah kehilangan. Gatizi. Walaupun terbalut immortal, dia bakal coba untuk diincar begitu saja. Dan akhirnya hilang di tangan Exor. Hilang kuantitas. Kagendra punya chance besar dapetin Lord ini. Yap, dan ini Nanjet akhirnya bisa lebih leluasa ya dengan Fanny-nya juga. Mendeliver damage secara optimal dan mendapatkan targeting siapapun, bahkan even ada Egatizi. Ketahuan dan akhirnya lihat bagaimana sosok dari Frenzy. No way out. Riza hanya mencoba untuk mundur. Ada flicker yang digunakan. Tapi sekarang tiba-tiba Nanjet yang hadir. Katrus! Riza gak selamat. Gizao dikasih adanya satu. Brave Fighter bersama dengan flicker. Di tempat yang lain. Lynch yang pasti selamat. Vengeance selalu hadir. Tapi Gizao yang kali ini bakal menjadi bulan-bulanan warga. Skill kayak hadir. Blessing Clive! Clive membalikkan keadaan dari keterpurukan. Oke, memang kita tahu itu zona nyaman untuk Fanny deket tembok, tapi hati-hati. Ada targeting juga dari Egatizi yang begitu baik dan seketika momentum bisa kembali didapatkan oleh Bigetron Academy. Itu benar-benar ketangkep banget dan bahkan kita ngelihat bagaimana adu pokingan dilakukan oleh kedua belah tim. Namun ternyata ada satu player yang nggak pulang di saat adanya adu HP ekonomi. Dengan adu pokingan yang sama-sama dilakukan, tapi komitmen dari Bigetron ke arah Frenzy menghasilkan kepada mereka dapetin banyak banget player. Plus juga dengan Lord yang berhasil didapatkan. Ngebuat akhirnya untuk item nyamannya ini jelas sudah diambil semua oleh Clive dengan 10.000 gold yang dia pegang. Item semuanya hampir jadi. Baxia untuk item utamanya langsung ke Blade Armor. Ditambah lagi dengan anti keras dan juga jangan lupakan adanya power dari Riza dengan Glowing One dan Lightning Truncheon. Ditambah lagi dengan Little Ignition. So siap-siap aja kalau misalkan kita akan melihat banyak aksi dari Riza. Entah di target atau menargetkan orang. Ya apalagi ini juga Exor harus waspada dengan Winter Crown dari Lynch. Tapi sekarang bakal coba ditabrak oleh Dolin. Ya,
Bakal coba untuk setup. Satu inner turret udah mulai hancur. Crossbow of Tank masih ditahan, tapi Tectonic Shots dapat karena 3 player. Dan dia depan. Tapi Exornya terbakar. Bahkan Clive kali ini mendapatkan beberapa poin mahal. Menuju ke arah depan ke Vengeance. Tapi 2 player Kagedra gak selamat. Lord masih ditahan di arah atas. Oke, satu buah base turret tidak top lane dihancurkan, tapi masih ada Lord. Masih coba untuk adegan berbahaya Frenzy. Satu membentuk bola kali hilap dan Tidwan kembali hadir. Dan lihat bagaimana Bigetron Academy meratakan anak-anak Kagedra membawa mereka menuju ke match point. Match point untuk Bigetron Academy. Satu momen yang diciptakan oleh Agati, si counter initiate Raging Sandstorm yang akhirnya ngebuat satu persatu terpunish. Wah,